heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just to. Halo YouTube, balik lagi bersama saya Bayu, driver dari Cititran. Kembali lagi di channel Cititran. Kali ini kita akan melakukan trip dadaan sih teman-teman. Jadi kali ini kita nanti akan jemput di Auto 2000 Madiun. Kita terapkan ke Pekalongan teman-teman. Cuman sebelum ke Pekalongan teman-teman, nanti kita singgah dulu di Solo ya teman-teman ya. Karena ini pelanggannya online, jadi dari mananya saya kurang tahu. Yang jelas nanti jemputnya di Auto 2000 Madiun teman-teman. Karena mobil yang disewanya trouble, akhirnya dimasukkan ke Auto 2000 Madiun teman-teman. Jadi ini nanti kita jemput di Auto 2000 Madiun, kita bawa ke Pekalongan. Cuman sebelum ke Pekalongan nanti kita singgah dulu di Solo teman-teman. Jadi kali ini kita akan pakai Innova Ribbon ya teman-teman. Alhamdulillah trip kali ini ganti haluan ke barat ya teman-teman. Jadi nanti biar ganti suasana. Soalnya mulai bangun channel di Cititran, tripnya ke timur terus. Ya ini alhamdulillah dapat trip ke barat teman-teman. Jadi hari ini kita trip ke Pekalongan teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman biar nggak ketinggalan video-video yang saya buat. Oke, ikutin terus trip hari ini teman-teman. Oke. Kita sarapan dulu ya teman-teman. Sebelum kita berangkat nanti kita sarapan dulu karena kita tadi bener-bener baru bangun dapat telepon kalau ada job ke Pekalongan teman-teman. Tadi belum sempat sarapan. Ini saya sarapan dulu sebentar. Habis itu kita nanti ke garasi ya teman-teman, ambil mobil dan berangkat ke titik penjemputan di Auto 2000 teman-teman. Ini sarapan dulu teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman tripnya. Oke. Bismillah, kita berangkat ya teman-teman dari garasi ya teman-teman ke Auto 2000 Madiun teman-teman.
kita sampai perempatan Pasar Sliko ya teman-teman ya. Moga-moga nanti di perjalanan nggak begitu macet teman-teman. Kalau macet ya masih lumayan teman-teman ya, cuman semoga aja nggak begitu macet karena harus mudik kan. Mungkin sebagian pemudik sudah pada balik hari Minggu atau hari Senin kemarin teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini ya teman-teman. Dari Madiun kita drop ke Pekalongan karena ada trouble di kendaraannya, jadi kita bantu dropkan ke Pekalongan teman-teman. Ikutin terus teman-teman trip hari ini ya teman-teman. Belok ke Jalan Kutai ya teman-teman ya. Ini kita lewat Jalan Kutai aja. Ini monumen kereta Indonesia atau tempatnya kereta. Di bawah ini yang biasa KRL, yang atas kereta bus, kereta cepat. Ini masuk Jalan Kutai teman-teman. Jalan Kutai ini terkenal sama pedagang emasnya. Jadi sepanjang Jalan Kutai ini banyak banget penjual emas ya teman-teman. Toko-toko emas itu banyak teman-teman di Jalan Kutai ini teman-teman. Ini toko emas dinar, toko serah. Kasihan teman-teman, dia masih perlu waktu. Toko emas obor ya kan, terlalu banyak toko emas di sini sepanjang Jalan Kutai ini. Toko nanas, toko emas kantil, jangkar ini. Kita belok ke kanan karena kalau ke kiri ini kan satu jalan teman. Ini Jalan Cokro teman-teman. Madiun teman-teman. Kita masuk sini ya teman-teman. Kita nyampe, kita telepon dulu customernya ya teman-teman ya. Kali ini kita udah nyampe ya guys di tujuan pertama di Kaliyoso. Nanti di sini kurang lebih sekitar 1 jam. Nanti lanjut ke Pekalongan teman-teman. Untuk dropnya nanti di Hotel Aston Pekalongan ya teman-teman ya. Ikutin terus trip hari ini ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Oke. Mohon maaf karena nggak bisa videoin di dalam mobil atau selama perjalanan karena privasi ya teman-teman. Jadi saya nggak berani demi privasi dan kenyamanan. Jadi saya bisa midin saat nyampe lokasi-lokasi seperti ini teman-teman. Kita udah nyampe di Kaliyoso. Nanti kita lanjut lagi ke terus trip hari ini ya teman-teman. Ini kesowan dulu ke rumahnya Mbah Yai, Masjid Jani Kaliyoso, Jogo Paten. Kaliyoso bersolawat. Kita tunggu dulu. Ini penumpangnya lagi silaturahmi di rumahnya Mbah Yai sebelum pulang ke Pekalongan teman-teman. Soalnya infonya dari Malang menuju Pekalongan ada kendala di daerah Saradan mobilnya teman-teman. Jadi metiknya agak bermasalah. Akhirnya dibawa ke Auto 2000 Madiun tadi ceritanya. Makanya tadi saya jemputnya di Auto 2000 Madiun teman-teman. Jadi rencananya dari Malang singgah dulu di sini, habis itu baru lanjut ke Pekalongan. Cuman
karena ada suatu hal insiden mobilnya ada trouble ya, akhirnya kita jemput di Auto 2000 dan kita dropkan nanti ke Pekalongan teman-teman. Ini kita pakai Innova Ribbon teman-teman. Oke, ikutin terus ya trip hari ini teman-teman, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di Aston Pekalongan ya teman-teman ya. Kita mau arah balik ke Madiun teman-teman. Mohon maaf nggak bisa ngerekod teman-teman karena tadi demi kenyamanan penumpang dan demi apa ya namanya ya, intinya demi kenyamanan penumpang sih teman-teman. Jadi saya nggak enak mau ngerekod teman-teman. Jadi ini masih di Pekalongan kotanya ya teman-teman ya. Ini kita mau arah pulang ke Madiun teman-teman. Alhamdulillah pelanggan sampai di Pekalongan dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Mohon doanya semoga saya sampai rumah dengan selamat juga. Monumen Juang 45 Pekalongan. Kita arah ke Semarang ya teman-teman, ambil jalur arah Semarang teman-teman. Mohon maaf banget ya teman-teman, untuk trip hari ini ke Pekalongan saya nggak bisa mereview untuk keberangkatannya ya teman-teman, dikarenakan ya yang jelas tetap satu alasannya ada pelanggan, jadi saya nggak enak mau pegang HP sama ambil video teman-teman. Ya mungkin teman-teman punya saran video apa, kamera apa yang cocok untuk ngambil kondisi jalan dan kondisi di dalam kabin kendaraan saat perjalanan, mungkin yang tidak mengganggu pandangan atau nggak begitu kelihatan di dashboard. Mungkin teman-teman punya rekomendasi bisa merekomkan ke saya, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah mungkin kalau memang ada rezeki dan mungkin kalau memang ada apa ya namanya ya, nanti rezeki yang cukup, insya Allah nanti saya bakalan beli teman-teman. Jadi biar teman-teman juga tahu nanti saat perjalanannya di jalan saat bawa penumpang gimana dan kondisi kabin gimana, biar teman-teman tahu. Sementara ini soalnya pakai HP, jadi saat perjalanan pegang HP gini kan nggak enak kalau ada customer teman-teman. Demi kenyamanan ya mohon maaf, tapi tetap ikutin terus ya teman-teman video saya ya teman-teman, jangan di skip biar nggak ketinggalan trip saya berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dukung terus teman-teman channel Cititran, dan agar saya lebih semangat lagi buat videonya teman-teman, buat kontennya lebih semangat lagi teman-teman. Ini kita sampai Pekalongan kota ya teman-teman ya. Ini arah ke Batang teman-teman. Jadi ini kita udah arah ke Batang ya teman-teman. Jadi ini kita di Pekalongan jam 5. Nanti sampai Madiun kira-kira jam berapa teman-teman? Cuma nanti rencana saya mau ngetol ya teman-teman ya. Mungkin kalau nggak dari Kerapia ya mungkin dari Kaliwungu teman-teman, nanti ya saya ngetolnya teman-teman. Jadi biar nggak begitu lama juga teman-teman di apa namanya di Semarangnya, karena kan Semarang itu kan macet tuh teman-teman. Jadi mending saya apa namanya
lewat tol keluar uang sendiri nggak masalah, yang penting saya pun juga nggak capek teman-teman, karena kalau lewat Semarang macet capek teman-teman. Soalnya ini hitungannya aja sebagian kantor udah masuk masih rame sih teman-teman, jadi masih banyak yang baru balik mudik teman-teman. Jadi apa ya namanya ya teman-teman ya, mungkin karena yang swasta itu kan pemikirannya, mindsetnya dia kan pulang terakhir teman-teman. Jadi ya mau nggak mau biar nggak macet, kalau dia liburnya ngikutin pegawai ya dia kena macet. Tapi kalau swasta dia kan kerjanya bebas, maksudnya nggak terikat sama perusahaan atau instansi pemerintahan, jadi agak bebas teman-teman. Jadi nggak harus pulang gitu, nggak. Jadi ya mungkin bisa dikerjakan lewat jarak jauh atau gimana ya teman-teman ya. Ya ini aja simpangan ini lumayan padat, karena ya gimana ya, lampu merahnya kan bersamaan teman-teman. Jadi antara yang lawan arah itu bareng gitu loh, nggak gantian, makanya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, gimana serunya Pekalongan hari ini? Ikutin terus ya teman-teman ya, trip hari ini ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan. Nah kayak ini nyelonong ini, nah ini plat AD Scar Group Community ini lah, berat ini. Musuh wong ruwet iki. Soalnya semrawut sini teman-teman. Jadi lampu merahnya semrawut teman-teman. Jadi yang dari sini sama yang dari arah Batang sama dari arah Pekalongan kota itu lampu merahnya bareng. Jadi mungkin ada mobil yang mau belok ke yang dari arah Batang ke Pekalongan mau belok ke kanan, dia terhambat sama yang dari Pekalongan arah ke Batang teman-teman. Ya itulah yang bikin macet. Cuman ya mau gimana lagi, memang lampu merahnya seperti itu, kita ngikutin aja. Jadi ya memang harus bersabar ya teman-teman ya. Oke, ikutin terus saya teman-teman perjalanan trip hari ini teman-teman. Madiun, Pekalongan, balik lagi Madiun teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, mobilnya customer yang kita antar hari ini tadi, alhamdulillah di Auto 2000 Madiun bisa teratasi teman-teman. Jadi nggak begitu nunggu lama-lama teman-teman. Jadi alhamdulillahnya bisa jalan lagi dan nggak begitu fatal juga penyakitnya, maksudnya kerusakannya ya teman-teman ya nggak begitu fatal ya. Jadi lumayan cepet lah penanganannya teman-teman. Jadi ini tadi malah drivernya yang mobil rusak dari Auto 2000, maksudnya yang nunggu di Auto 2000 tadi udah jalan sampai Pekalongan duluan teman-teman, dibanding kita yang berangkat duluan malah kita nyampainya terakhir teman-teman. Jadi drivernya udah nyantai-nyantai di hotel tadi teman-teman. Ya semoga puas dengan pelayanan saya, dan semoga mungkin di lain waktu bisa ketemu lagi. Oke, ikutin terus ya teman-teman, dan jangan di skip-skip teman-teman gimana keseruannya trip hari ini ya teman-teman. Ini kalau kita ke kanan ini jalan tol ya teman-teman ya, masuk tol ya teman-teman ya. Karena kita nggak ada budget tol untuk pulang, jadi kita lewat bawah ya teman-teman ya. Soalnya kalau tolnya kita include-kan ke pelanggan, kita kasihan teman-teman. Jadi range harganya itu jadinya mahal teman-teman. Jadi kita cuman berangkatnya aja kita include-kan tol, pulangnya kita lewat jalan biasa ya teman-teman ya.
Cuman nanti mungkin keluar uang pribadi dari mungkin kalau nggak Kaliwungu ya Krapyak lah teman-teman sampai Semarang gitu teman-teman. Terus ikutin ya teman-teman ya trip hari ini ya teman-teman ya, jangan di skip-skip dan jangan sampai ketinggalan di channel Cititran. Tinggalkan komentar yang membangun biar saya lebih semangat lagi buat videonya teman-teman. Kita masuk Kabupaten Batang teman-teman. Selamat datang Kabupaten Batang gitu. Jadi kita udah lepas dari Pekalongan ya teman-teman ini ya. Kita udah masuk Kabupaten Batang teman-teman. Semoga aja nanti jam 12 malam udah sampai rumah lah teman-teman. Doakan aja jalannya nggak macet ya teman-teman ya. Nanti rencana saya mau lewat Tawangmangu teman-teman. Jadi gimana keseruannya lewat Tawangmangu malam hari dan saya sendiri ya. Ikutin terus ya teman-teman ya. Kerlap-kerlipnya warung di Tawangmangu dan di Sarangan, ikutin terus teman-teman. Gimana serunya, ikutin terus. Ya semoga aja nanti nggak kabut ya teman-teman ya. Jadi biar dapat pemandangan yang bagus teman-teman. Soalnya kalau kabut ya mohon maaf banget teman-teman, karena kalau kabut ya gimana ya, nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Jalan aja kadang susah teman-teman. Jadi kalau kabut itu pemandangannya nggak kelihatan, jalan aja nggak kelihatan teman-teman. Jadi ya doakan saja semoga sampai Tawangmangu dan sampai Sarangan nggak kabut ya teman-teman ya. Walaupun kabut mungkin ya cuman sebentar lah teman-teman. Jadi biar nggak intinya biar nggak cari-cari jalan lah. Soalnya ya itu tadi teman-teman, karena posisinya kalau kabut itu waduh susah teman-teman. Oke, ikutin terus ya trip hari ini ya teman-teman ya, jangan ketinggalan dan jangan di skip-skip teman-teman.
Ini kita nyampe kota Kabupaten Batang ya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah, tadi kan perbatasan Batang Kabupaten ya. Ini kita sudah masuk di kotanya Kabupaten Batang teman-teman. Jadi lumayan lah teman-teman jalannya teman-teman. Ini sampai alun-alun Batang ya teman-teman ya. Ini kita sampai alun-alun Batang teman-teman. Jadi ini di kota Kabupaten Batang teman-teman. Cuacanya mendung teman-teman. Tadi di perjalanan sempat kena hujan sih teman-teman. Waktu di mana namanya daerah ya Welerinan lah teman-teman. Daerah Weleri sampai hitungannya masuk Batang teman-teman. Jadi lumayan apa ya namanya ya? Ya lumayan teman-teman. Lumayan deres, nggak kelihatan sampai jalannya teman-teman, cuman nggak kerekord karena ya itu tadi faktor utamanya kenyamanan sama privasi teman-teman ya, mohon maaf jadi nggak kerekord waktu hujan yang sangat lebat tadi teman-teman ya. Moga-moga ini nanti hujan cuman jangan lebat-lebat ya teman-teman ya, semoga aja teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya trip hari ini ya teman-teman ya, jangan di skip-skip. Oke. Ini kita keluar kota Kabupaten Batang ya teman-teman ya. Selamat jalan teman-teman. Jadi ini kita sudah keluar dari kota Kabupaten Batang teman-teman. Kita ngikutin jalan ini terus saja. Oke teman-teman, terus ya ikutin ya teman-teman ya. Udah keluar dari kota Kabupaten Batang ya teman-teman. Ini kita udah sampai mana namanya? Hitungannya Batang pinggir ya teman-teman ya. Jadi di atas ini tol teman-teman. Nah ini jalan di atas ini tol ya teman-teman ya. Jadi ini Kademanan Jadi bentar lagi nanti kita mau masuk alas. Kademanan. Nah ini Pekalongan, Semarang, Jakarta lewat jalan tol teman-teman. Jadi kalau kita mau lewat tol masuk sini teman-teman. Karena kita nggak lewat tol ya kita lurus teman-teman. Karena kita nggak lewat tol ya teman-teman ya. Udah mulai hujan teman-teman.
setirnya menyambar teman-teman. Ini kalau belok ke sini teman-teman, ini arah ke pantai teman-teman. Jadi di situ itu belok ke situ pantai-pantai teman-teman. Jadi saya pernah masuk ke situ itu waktu nganter kontraktor dari Madiun, dia mengecek pekerjaannya di pinggir di pesisir lah, di dekat laut teman-teman. Jadi di situ ada pemukiman masyarakat yang notabene penjual ikan bakar teman-teman. Mantap teman-teman rasanya teman-teman. Cuman dari jalan raya sini sampai ke tempatnya itu lumayan jauh teman-teman. Dan jalannya waktu itu masih jelek teman-teman. Tapi nggak tahu kalau sekarang teman-teman sudah bagus apa belumnya, kurang tahu teman-teman. Ini udah mulai gelap teman-teman. Ini jam setengah 6:05, jadi jam 5.35 teman-teman. Ya, jam 5.35 teman-teman. Ya semoga aja jalannya lancar gini teman-teman. Jadi biar nggak kelamaan di jalan, biar kita bisa cepet juga. Kalau hujan kita agak susah teman-teman. Ini bentar lagi kita mau masuk Alas Roban ya teman-teman ya. Jadi dulu itu Alas Roban itu terkenal rame, soalnya tempat istirahatnya para sopir-sopir teman-teman, sopir truk ya terutamanya ya teman-teman ya. Apa waktu musim-musim pemudik atau apa gitu teman-teman. Karena ya itu tadi teman-teman, Alas Roban itu kalau siang itu enak, sejuk gitu teman-teman. Jadi buat para pemudik itu nyaman teman-teman. Jadi nggak panas, suasananya enak, adem. Sebelum ada tol pasti banyak rest area dadaan, mungkin sponsor dari Polres, dari mungkin dari salah satu makanan, mungkin intinya banyak stand-stand rest area lah ya teman-teman, waktu sebelum ada tol, waktu momen-momen mudikan itu teman-teman. Itu depan itu mendungnya banget teman-teman. Kalau kelihatan itu kabut tuh teman-teman. Jadi lumayan gelap teman-teman. Jadi bentar lagi kita mau masuk Alas Roban teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Jangan di skip dan jangan sampai lupa like, komen, dan share ya teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis teman-teman, nggak dia pungut biaya teman-teman. Prepare maghriban teman-teman. Ini waktunya jam maghrib ya teman-teman ya. Lumayan hujannya rintik-rintik tapi rata ini teman-teman. Kita ambil jalur kanan terus teman-teman. Soalnya kalau kita ambil jalur kiri teman-teman, itu jalur sepeda motor ya teman-teman ya. Jadi kita ambilnya kiri, jalur kanan terus teman-teman. Kecuali kalau kita mau nyalip, memang kondisi di depan kanan itu mungkin putar balik atau pelan, kita ada kesempatan nyalip dari kiri, nggak masalah teman-teman, selagi markanya putus-putus ya teman-teman ya. Itu kayak ini contoh ya teman-teman ya. Ini kan pelan, kiri sepi, belakang sepi, rating aja ke kiri teman-teman, ke
kita masuk teman-teman, kita kasih dim dep kalau kita mau masuk teman-teman. Jadi kita kasih kode, terus habis itu kita rating lagi karena ada sepeda motor ya teman-teman ya. Kita masuk, lepas rating, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lurus. Jadi kalau mau nyalip itu benar-benar perhatikan belakang yang mau kita ambil, terutama kita perhatikan teman-teman. Kalau kita mau salip dari kanan, ya perhatikan depan kanan sama belakang teman-teman, kondisinya jalan gimana. Kalau kita kiri ya sebaliknya teman-teman. Nah ini depan ada truk, kita minta jalan, dari belakang kita udah rating, pasti dikasih jalan teman-teman, karena kita udah minta jalan gitu teman-teman. Habis itu lepas, udah selesai teman-teman. Ya intinya sistem kerjanya seperti itu teman-teman. Kayak ini depan kosong, kita minta jalan, tapi belakang ada motor, biar lewat dulu motornya satu, ya itu motornya lewat, kita masuk teman-teman. Kita kasih dim drap gitu teman-teman. Tapi di depan ada roda 3, kita nggak keburu ya, intinya kita pelan aja, nggak usah dipaksain masuk karena resiko lah. Ini belakang sepi, kanan sepi, kita masuk teman-teman. Ya seperti itu. Jadi nggak usah buru-buru, yang penting kita selamat dan pengguna jalan yang lain juga selamat teman-teman. Jadi gimana caranya kita mengatasi kondisi di jalan teman-teman. Jadi mungkin teori itu nggak boleh apa-apa, mungkin dilarang apa gimana, tapi kalau sudah di lapangan teman-teman, itu teori itu ya ada yang bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai teman-teman. Jadi teori itu nggak harus jadi patokan kita berkendara teman-teman. Jadi boleh kita maksudnya boleh kita belajar gimana tata cara berkendara di jalan, bagaimana cara berbelok, gimana cara menyalip, terus rambu marka apa gimana. Semua itu memang penting, cuman lebih penting lagi waktu kita kondisi ada di lapangan teman-teman. Jadi mungkin teori yang kita pelajari mungkin belum tentu bisa kita praktekkan di lapangan teman-teman gitu teman-teman. Jadi ya intinya kalau saya yang penting tidak melanggar hukum dan kita tetap patuh rambu-rambu lalu lintas, dan jangan sampai kita merugikan orang lain terutama teman-teman. Karena keegoisan kita merugikan orang lain teman-teman. Jadi kesimpulannya, belajar mobil itu sangat gampang, cuman kadang-kadang ego yang nggak bisa diturunin teman-teman. Karena wah disalip, waduh dipres, waduh nggak masalah teman-teman. Seandainya kita dipres atau nggak apa-apa teman-teman, karena kita di jalan. Yang penting kita masih diberi keselamatan. Kalau menurut sudut pandang saya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seandainya kita dipres di jalan apa gimana, jangan sampai timbul rasa emosi teman-teman. Karena kalau di jalan sampai timbul rasa emosi sangat berbahaya teman-teman. Otomatis kita mau melawan, mau gantian kita yang harus motong, harus apalah gitu teman-teman. Jadi kalau kita di jalan itu dipotong apa gimana, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita masih diberi keselamatan gitu aja teman-teman. Kalau sama-sama bersih tegang nggak mau kalah, ya udah di jalan itu, karena resikonya besar teman-teman. Jadi mungkin kita ngasih tempat atau kita berlapang dada menerima kita dipotong, disalip apa gimana, mungkin suatu saat mungkin kejadian sama kita teman-teman ya. Contoh mungkin waktu nyelip terus di crash sama orang, kita dikasih jalan seperti itu teman-teman. Jadi kita nyelip crash malah kita ditutup, enggak. Jadi intinya fungsinya atau manfaatnya kita ikhlas menerima
di jalan itu ya seperti itu teman-teman ya. Jadi imbal balik lah teman-teman yang kita dapat untuk kedepannya nanti. Mungkin ya nggak seketika itu kita dapat imbalan soal perjalanan, cuman ya mungkin kedepannya nanti kita bakalan dapat teman-teman. Jadi ya itu tadi teman-teman, kita dipres nggak apa-apa, soalnya nggak apa-apa, bebas aja. Wong sama-sama bayar pajak kan gitu kan. Soalnya kan jalan ini kan dibangun dari pajak kendaraan yang kita pakai teman-teman. Jadi ya bebas saja, yang penting kita selamat. Itu aja teman-teman. Ini kita udah masuk Alas Roban ya teman-teman ya. Ini Alas Roban teman-teman. Jadi namanya Alas Roban itu ya ini teman-teman. Dulu itu sebelum ada tol sini tuh rame banget teman-teman, karena jalan ini jalan satu-satunya ke Jakarta ya teman-teman ya. Jadi sebelum ada tol itu ramenya minta ampun teman-teman. Oke, itu tips dari saya untuk berkendara di jalan ya teman-teman ya. Ya mohon maaf mungkin kalau nggak sesuai dengan pemikiran teman-teman, nggak masalah. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu teman-teman. Jadi yang penting kita saling toleransi di jalan, jangan ego-egonan. Karena kalau ego-egonan itu ya itu tadi teman-teman, nggak ketemu titik. Jadi atos sama atos lah bahasanya orang Jawa itu, atos podo atose wis angel gitu teman-teman. Jadi ya intinya kita harus sama-sama pengertian lah, intinya seperti itu teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini teman-teman. Dari Auto 2000 Madiun kita drop ke Pekalongan, terus habis itu kita pulangnya ngosong ke arah Madiun lewat jalan Alteri atau Pantura ya teman-teman ya. Dan jangan di skip-skip teman-teman, tinggalkan komentar yang membangun biar saya lebih semangat lagi membuat channel, membuat kontennya teman-teman. Oke. Ini kita sampai Weleri ya teman-teman ya. Jadi ini depan ini Gapura Weleri teman-teman. Jadi daerahnya namanya Weleri, ikutnya Kabupaten Batang teman-teman. Nah ini Weleri. Di depan ini ada gerbang tol teman-teman. Itu jembatan merah teman-teman. Jadi sebelah kanan ini jembatan merah. Ciri khasnya kalau lewat jalan tol itu lewat jembatan merah itu Weleri temen. Nah ini kita selamat datang I Love Kendal. Jadi ini kita masuk Kendal teman-teman. Jadi udah keluar Weleri, daerah Weleri Batang. Sekarang kita masuk ke Kendal teman-teman. Ini udah masuk Kendal ya teman-teman ya. Nah di depan ini ada gerbang tol teman-teman. Jadi gerbang tol ini ya orang ngomong Weleri, gerbang tol Weleri teman-teman. Nah Weleri Semarang lurus gitu. Jakarta lewat jalan tol belok kanan, Kendal ke kiri. Kita ambil kiri teman-teman. Kalau kita lewat sana Weleri Kota, masuk Weleri Kota lumayan jauh teman-teman. Jadi kita Semarang, Demak, Solo, kita ambil ke kiri teman-teman. Oke, ikutin terus ya trip hari ini ya teman-teman ya. Semoga nanti jam 12 bisa sampai Madiun teman-teman. Masih ada waktu 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, masih ada waktu 6 jaman lah teman-teman. Semoga bisa masuk Madiun teman-teman. Ini
kita sudah sampai Kendal Kota ya teman-teman ya. Jadi kita ini arah ke Semarang teman-teman. Ini udah nyampe Kendal. Ngeyel. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Trip kali ini ya teman-teman ya. Perjalanannya dari Madiun Pekalongan, Pekalongan Madiun, ikutin terus teman-teman. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Ini hujannya nggak rata teman-teman. Hujan, nggak hujan, nggak hujan, nggak. Ini sampai Kendal Kota ini udah mulai gerimis lagi. Macet teman-teman, Kaliwungu Kota teman-teman. Jadi nih sesekali tak lewatin Kaliwungu ya teman-teman ya. Jadi kotanya Kaliwungu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ambil jalan lingkar teman-teman. Memang sengaja lewat Kaliwungu Kota. Coba lihat situasi kotanya gimana teman-teman. Ini Kaliwungu Kota ya teman-teman ya. Jadi ini Kaliwungu kotanya teman-teman. Macet teman-teman, rame teman-teman. Kaliwungu Kota macet teman-teman. Macet kayak gini teman-teman. Makanya orang-orang itu banyak pilih jalan lingkar teman-teman dibanding lewat Kaliwungu Kota teman-teman. Ya memang jalan lingkar itu namanya jalan lingkar pasti lebih jauh dibanding lewat kota teman-teman. Cuman ya memang resikonya seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya malah lebih cepat jalan lingkar. Walaupun dia lebih jauh tapi dia lebih cepat teman-teman. Yaitu ini depan ini alun-alun Kaliwungu ya teman-teman ya. Depan ini alun-alun Kaliwungu. Mobil putih ini expander ini ngapain ini? Mau belok apa mau gimana? Kita bantu biar nggak bingung. Macetnya parah teman-teman. Oh ternyata mau belok expandernya, makanya dari tadi kok bingung. Ini karena nggak hujan teman-teman, hujannya udah berhenti teman-teman. Ya masih rintik-rintik dikit banget. Ini kalau hujan ya mungkin nggak rame teman-teman, sepi teman-teman. Karena ya nggak hujan jadi ya lumayan teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya trip hari ini ya teman-teman ya. Dari Madiun, Pekalongan, balik ke Madiun lagi lewat jalan biasa teman-teman. Ini kita sampai Kaliwungu ya teman-teman ya udahan ya. Ini depan ini gerbang tol Kaliwungu teman-teman. Depan ini Kendal Peleri Jakarta lewat jalan tol. Jadi kalau kita ke kanan ini
gerbang tol Kaliwungu. Jadi kita mau arah timur atau arah barat masuk sini bisa teman-teman. Cuman karena kita lewat Alteri, rencana nanti naiknya dari Krapyak, ya kita sementara masih jalan biasa ya teman-teman ini ya teman-teman ya. Nanti kita naiknya di Krapyak teman-teman. Mungkin kalau jalannya memungkinkan ya mungkin sampai turun Bawen teman-teman. Cuman kalau jalannya nanti intinya kalau nggak memungkinkan ya sampai Bawen, tapi kalau memungkinkan paling nggak sampai Bawen teman-teman, nanti kita udah turun teman-teman. Paling nanti Banyumanik situ kita turun teman-teman. Tapi ya lihat nanti kondisi di jalan gimana ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk gerbang tol Krapyak ya teman-teman ya. Jadi kita masuk gerbang tol Krapyak teman-teman ini. Oke teman-teman, ini putar balik di sini mesti ini salah jalan ini teman-teman. Harus mau ke Jakarta tapi salah ambil jalur ini teman-teman. Mestinya teman-teman. Jadi keterusan dia teman-teman. Ya kan, ambil jalan Jakarta kan teman-teman. Soalnya kalau dari arah timur itu memang kalau udah terlanjur kenceng di jalur kanan, wah pasti keterusan sini teman-teman. Itu tadi pasti kekencengan, akhirnya keterusan keluar Krapyak teman-teman. Kita masuk gerbang tol Krapyak aja teman-teman. Soalnya Semarang macet teman-teman. Rp5.500 teman-teman. Kita masuk sini aja biar nggak kena macet teman-teman. Oke, ikutin terus perjalanan hari ini ya teman-teman, jangan sampai di skip-skip. Nanti kita turun Bawen aja teman-teman, soalnya jalannya lumayan padat teman-teman. Jadi daripada nanti kena macet di Semarang, Jatingaleh, terus habis itu Banyumanik, mending turun Bawen aja teman-teman. Jadi nanti turun Bawen, nanti lewat Salatiga, Bawen, Salatiga, Boyolali, Solo, naik Tawangmangu ya teman-teman ya. Oke, ikutin terus video trip kali ini ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Saya ingatkan lagi, tinggalkan tinggalkan komentar di kolom komentar teman-teman. Semoga komentar teman-teman bisa membuat saya lebih semangat lagi buat konten.
ya teman-teman. Ini masuk gerbang tol Bawen ya teman-teman ya. Kita masuk gerbang tol Bawen teman-teman. Kita turun Bawen dulu. Nanti habis itu kita lanjutkan lewat bawah teman-teman. Rp22.000 teman-teman. Dari dari Banyumane ke Bawen 22.000 teman-teman tolnya teman-teman. Jadi untuk golongan 1 dari Banyumane sampai Bawen 22.000 teman-teman. Barangkali bisa buat referensi teman-teman. Ini nanti kita sampai pertigaan Bawen gerbang tol, kita ambil ke kiri ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita ambil jalur ke kanan itu nanti arahnya ke Ungaran atau bisa ke Ambarawa, Magelang, Temanggung, Wonosobo bisa teman-teman. Jadi saya kalau dari Madiun mau ke Dieng atau Bandungan, wisata Bandungan, itu pertigaan depan ini ke kanan ya teman-teman ya. Cuman karena kita dari Pekalongan arah Madiun lewat jalan biasa, ini turun tol Bawen, kita beloknya ke kiri teman-teman ya. Solo Surabaya ke kiri. Ini kita belok ke kiri sini ya teman-teman ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini ya teman-teman. Kita masuk daerah Salatiga ya teman-teman ya. Cuman kita nggak lewat kota teman-teman, kita lewat jalan lingkarnya. Jadi kita belok ke kanan teman. Nah itu kalau lurus ke Salatiga kota, kalau belok ke jalan lingkar ya teman-teman ya. Jadi kita lewat jalan lingkarnya Salatiga teman-teman, nggak lewat kota teman-teman. Karena lebih sepi lewat jalan lingkar dibanding lewat kota teman-teman. Kalau lewat kota itu cenderung rame, terus banyak lampu merah. Jadinya saya memilih untuk lewat jalan lingkar ya teman-teman. Walaupun jauh, cuman ya memang jalannya sepi. Gerimis lagi teman-teman sampai sini teman-teman. Sampai Salatiga gerimis teman-teman. Cuman sini tadi kayaknya memang belum hujan ya teman-teman, tapi ya nggak tahu juga sih teman-teman. Tadi sudah hujan apa belum nggak tahu. Cuman kayaknya sih udah hujan, cuman gerimis, ini gerimis lagi teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman ya. Tapi ini rencana saya mau cari makan malam dulu ya teman-teman ya, karena saya belum makan ini teman-teman. Jadi rencananya mau cari penyetan aja teman-teman yang cepat, penyajiannya nggak lama-lama teman-teman. Jadi ya ikutin terus ya teman-teman ya video kali ini ya. Pertigaan keluar bypass Salatiga atau jalan lingkar Salatiga ya teman-teman ya.
Jadi kalau kita ke kiri ini ke terminal Tingkir teman-teman. Jadi terminal Salatiga Tingkir. Kalau kita ke kanan arah ke Boyolali ya teman-teman ya. Jadi kita ke kanan arah Boyolali teman-teman. Gitu teman-teman. Ini selamat jalan kota Salatiga ya. Kita keluar kota Salatiga teman-teman ini. Kita mengarah ke Boyolali ya teman-teman. Ini kita cari penyetan yang parkirannya lumayan luas teman-teman, biar enak teman-teman. Juga nggak resiko juga teman-teman. Kalau di pinggir jalan terlalu mepet sama jalan ya terlalu resiko, karena sini jalur lumayan kencang-kencang teman-teman. Ngawi 120 kilo dari sini teman-teman. Habis makan teman-teman. Maaf tadi nggak ke video waktu makannya teman di situ teman-teman. Mas Galang, bebek, ayam kampung, lele, kakap, bandeng. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita mau masuk Kabupaten Boyolali teman-teman. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ikutin terus perjalanannya teman-teman. Jangan di skip biar nggak ketinggalan. Kita sampai Boyolali ya teman-teman ya. Ini di pusat kota kabupatennya Boyolali teman-teman. Nah ini di monumen itu. Ini kuda teman-teman. Jadi ini sampai Boyolali teman-teman. Ini sampai Boyolali teman-teman. Di depan itu ada monumen tong susu teman-teman, karena Boyolali itu terkenal sama susunya teman-teman. Jadi di sini banyak petani sapi perah teman-teman, itu ada susu teman-teman. Tuh. Kita ambil ke kiri arah ke Kartosuro, Solo, Jogja teman-teman. Alhamdulillah kenyang ya Allah. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini teman-teman. Nanti rencana saya mau ngetol lagi ya teman-teman, masuk gerbang tol Kartosuro atau Colomadu, nanti turun di Palur teman-teman. Habis itu mengarah ke Karanganyar, naik Tawangmangu teman-teman. Semoga jam 12 atau jam 1 bisa sampai Madiun teman-teman. Karena kalau terlalu malam-malam nanti juga kasihan sama tim cucinya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini ya teman-teman. Ini kita masuk tol ya teman-teman ya. Ini tol Kartosuro atau Colomadu teman-teman. Jadi kita masuk tol Kartosuro, nanti turunnya di Palur teman-teman. Karena kalau kita nggak lewat tol kita nggak keburu teman-teman, karena Solo itu jam segini ini waktunya orang-orang pulang kerja teman-teman. Jadi yang kerjanya sampai jam 10 malam ini jam-jam pulangnya teman. Jadi mending kita
naik tol Colomadu atau Kartosuro ya teman-teman ya. Kita masuk tol sini teman-teman. Masuk tol arah Surabaya teman-teman. Jadi arah di depan ini kalau kita ke kiri arah ke Boyolali, Salatiga, Semarang. Kalau ke kanan Bandara Solo, Surabaya teman-teman. Jadi kita ambil arah kanan teman-teman. Oke, ikutin terus ya trip hari ini ya teman-teman. Jam 9.42 teman-teman. Jadi dari gerbang tol Kartosuro 9.42, nanti keluar Palur jam berapa ya teman-teman. Terus ikuti trip hari ini teman-teman. Kita belok ke Palur ya teman-teman ya. Kita masuk ke Palur ini jam 9.53, jadi kurang lebih sekitar 11 menit Colomadu sampai Palur teman-teman. Kartosuro sampai Palur itu ditempuh tol 12 menit lah teman-teman. Tapi kalau lewat Solo bisa 30 menit lebih teman-teman sampai Palur sini teman-teman. Jadi menghemat waktunya kan lumayan banyak teman-teman. Walaupun ya intinya tetap semua ada konsekuensinya. Jadi kita itu mengeluarkan uang untuk bayar tol, tapi kita menghemat waktu teman-teman. Kalau kita nggak lewat tol ya kurang lebih 30 menit lebih, 40 menit sampai 1 jam. Apalagi jam-jam macet. Ini cuman 3.500, jadi hitungannya kurang lebih per 1 menitnya kita bayar 1.000. Jadi hitungannya kita kan menghemat kurang lebih 30 menitan teman-teman. Jadi kita membayar 30 ribuan lah teman-teman. Jadi hitungannya seperti itu teman-teman. Ya kalau kita mau macet-macetan di Solo nyantai nggak masalah. Cuman kan saya dibilang nyantai ya nyantai, dibilang buru-buru ya buru-buru. Nyantainya ya sebenarnya nggak ada job untuk besok, dan saya pun kan nggak bawa penumpang. Yang keduanya mau sampai Madiun jam berapapun nggak masalah sebenarnya teman-teman. Cuman saya kan juga kasihan sama tim cuci di garasi. Kalau nunggu saya terlalu malam kan juga kasihan teman-teman di garasi nunggu juga kan nggak enak gitu loh. Soalnya besok mobilnya mau jalan lagi teman-teman. Jadi diusahakan kalau bisa malam ini dicuci biar besok tidak bingung nyuci lagi teman-teman. Lah kita keluar tol belok ke kanan ya teman-teman ya, arah ke Karanganyar ya teman-teman ya. Jadi ini kita belok kanan. Kalau kita belok kiri arah ke Sragen ya teman-teman ya. Jadi kita belok ke kanan ke arah Palur, pertigaan Palur teman-teman. Cuman setelah keluar dari tol belok kanan, lampu merah pertama ini kita belok ke kiri teman-teman, arah ke Karanganyar teman-teman. Jadi kita nggak perlu sampai pertigaan Palur sana baru ke kiri teman-teman. Jadi kita lewat sini teman-teman. Ini Polres Karanganyar. Sini sudah masuk Karanganyar teman-teman. Cuman kita lampu merah ini ke kiri arah Karanganyar kota ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini ya teman-teman.
Sampai Karang Pandan udah mulai kabut teman-teman. Moga-moga nanti sampai Tawangmangu nggak kabut ya teman-teman ya. Soalnya kalau kabut nggak kelihatan apa-apa, jadi kalau di video pun percuma teman-teman. Tapi ya nanti kalau memang bener-bener kabut ya tetap tak videoin lah teman-teman, biar tahu gimana kabutnya di Tawangmangu teman-teman. Ini di Karang Pandan aja kabutnya udah lumayan tebel teman-teman. Oke, ikutin terus trip yang hari ini ya teman-teman. Ya kan kabutnya udah nggak kelihatan jalan, udah lumayan lah. Ya kalau lampu putih ini udah, aduh, apalagi yang lampunya biasa gitu. Kita lewat jalan alternatif ya teman-teman ya. Jadi kalau jalan biasa itu ke sana ke kanan, kita ambil jalur paling kiri teman-teman. Jadi kita jalur alternatif teman-teman. Jadi nanti tembusnya itu setelah pasar Tawangmangu ya teman-teman ya. Kalau lewat sini ini jalannya terlalu muter dan jauh teman-teman. Kalau sini dia motong kompas, cuman memang medannya naik teman-teman. Cuman ya menurutku masih biasa sih naiknya teman-teman. Lebih cepat sini, jadi nanti tembusnya itu setelah pasar Tawangmangu ya teman-teman ya. Jadi depan ini pertigaan, kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Sebenarnya lewat ke kiri bisa, cuman terlalu muter teman-teman. Mending kita ke kanan aja. Nah, nanti mentok kita ke kiri teman-teman. Kalau nanti kita mentok ke kanan, kita balik lagi ke arah Karanganyar ya teman-teman, atau pasar apa namanya, pasar Tawangmangu teman-teman. Jadi mentok ini kita ke kanan teman-teman. Mentok ke kanan ya teman-teman ya. Ke kiri teman-teman, sorry. Kalau ke kanan kita balik ke Karanganyar atau pasar Tawangmangu teman-teman. Kita ke kiri naik ke arah Tawangmangu teman-teman. Teman-teman kalau pecinta sate, tongseng, apa-apa yang belum tahu ini teman-teman, di sebelah kanan ini ada sate Pak Pur, sate kambing Pak Pur teman-teman. Ramenya minta ampun teman-teman, apalagi weekend gitu, waduh, bener-bener rame teman-teman. Kalau weekend itu ya harus sabar-sabar mengantri teman-teman, karena bener-bener rame banget teman-teman kalau pas weekend teman-teman. Karena ya kalau menurut saya ya dari segi rasa ya teman-teman ya, segi rasa enak, cuman kadang-kadang ada yang suka full daging, ada yang suka sama lemaknya teman-teman ya. Kalau di Pak Pur itu kalau kita nggak request full daging, itu kita dikasih yang ada lemaknya ya teman-teman ya. Jadi yang pecinta sate dengan lemak nggak masalah, nggak perlu request. Cuman kalau yang nggak suka lemak ya harus request teman-teman. Jadi requestnya itu yang tanpa daging ya teman, tanpa lemak ya teman-teman ya. Jadi biar nanti nggak salah dan enak menikmatinya teman-teman. Jadi kalau di Pak Pur itu kalau nggak salah satenya itu 10 tusuk itu 19.000 kalau nggak salah teman-teman. Kalau tongseng tenglengnya sekitar 17.000-an teman-teman. Jadi makan 3 orang kemarin terakhir ya teman-teman ya, makan 3 orang, nasi 3, sate 3 sama tongsengnya 1 itu 103 kalau nggak salah teman-teman. Murah banget teman-teman dan rasanya enak teman-teman. Kalau saya biasanya
kalau di situ rame teman-teman, mending larinya ke yang di dalam terminal teman-teman. Kalau yang di dalam terminal itu ya sama-sama rame, cuman dia itu nggak banyak orang tahu teman-teman. Jadi banyakan orang yang tahu itu yang di pinggir jalan itu teman-teman. Yang belum tahu sate kambing Pak Pur bisa dicoba teman-teman, yang pecinta sate ya teman-teman terutama. Oke, ikutin terus trip hari ini ya teman-teman ya. Dari Madiun, Pekalongan, balik lagi Madiun via jalan biasa teman-teman. Kita lewat jalan lama aja ya teman-teman ya. Ini kalau ke kanan itu jalan baru, kita lewat jalan lama aja teman-teman. Naik terus teman-teman. Jalannya kecil, naik terus teman-teman. Cuman lebih cepat dibanding jalan lama, jalan baru teman-teman. Jalan baru itu ya sebenarnya enak juga sih teman-teman. Jadi kalau jalan baru itu apa namanya, jalannya halus, besar, cuman ya agak lama teman-teman. Masih cepetan jalan lama ini teman-teman. Walaupun jalannya agak nggak enak tapi cepet teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Insya Allah tidak kabut ini teman-teman. Nah ini sampai Lawupak teman-teman. Jadi kalau jalan baru situ kita ke kanan, ke kiri teman-teman. Sorry, salah tadi teman-teman. Agak gerimis teman-teman. Nah ini depan ini Lawupak ya teman-teman ya. Depan ini Lawupak, cuman sekarang udah sepi teman-teman. Rata-rata orang-orang di sini pada larinya ke Kemuning sekarang teman-teman, liburannya teman-teman. Karena di Kemuning itu banyak spot-spot baru teman-teman. Kayak teras kaca, terus habis itu nge-jeep, banyak spot baru lah teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman. Kabut teman-teman, mulai nggak kelihatan teman-teman jalannya teman-teman. Jarak pandangnya mulai berkurang teman-teman. Mungkin sekitar 10 meteran lah teman-teman dari mobil teman-teman. Ya kan nggak kelihatan kan. Ini kalau lampunya putih udah nggak kelihatan teman-teman. Untung aja lampunya masih standar, jadi masih lumayan terang. Tapi warung-warung pada tutup teman-teman, soalnya ya liburan kan sudah selesai teman-teman. Cuman yang kalau daerah Mongkrang sini, Bukit Mongkrang ya, ini namanya View Bukit Mongkrang ya teman-teman. Itu teman-teman masih ada yang buka sebagian teman-teman. Ini view Bukit Mongkrang teman-teman. Agak kabut teman-teman. Nggak begitu kelihatan jalannya teman-teman. Cuman beberapa meter aja. Yang kesorot lampu teman-teman, jauh nggak kelihatan. Ini warung-warung Cemoro Sewu ya teman-teman ya. Yang tadi Cemoro Kandang, ini Cemoro Sewu teman-teman. Oh sorry maaf. Ini Cemoro Kandang teman-teman. Kabut teman-teman, nggak begitu kelihatan teman-teman. Warung-warung banyak yang buka sih masih. Nah ini 0 km Cemoro Kandang teman-teman. Itu warung-warungnya teman-teman.
Jawa Timur ya teman-teman ya. Nih. Nah, kita udah masuk ke Jawa Timur teman-teman. Ya ini perbatasannya ini teman-teman. Hujan teman-teman. Yang sini pada tutup teman-teman. Kabut, nggak kelihatan jalannya teman-teman. Sini puncaknya teman-teman. Jadi pendaki-pendaki itu lewatnya sini teman-teman. Cemoro Sewu teman-teman. Ini ada pos pengamanan Lebaran ya teman-teman. Masih dijaga teman-teman. Cuman ya kabutnya ini teman-teman. Jalannya nggak begitu kelihatan teman-teman. Nah, ini sama sekali nggak kelihatan. Kalau di kamera ini ya cuman yang terang ini aja teman-teman. Jadi depan udah nggak kelihatan teman-teman. Ini harus di dim teman-teman. Jadi yang di dim itu yang kelihatan teman-teman. Nah ini nggak kelihatan teman-teman. Di kamera terang tapi aslinya gelap teman-teman. Hujan teman-teman. Nah nggak kelihatan ini teman-teman. Cuman kalau di kamera masih kelihatan terang ya teman-teman. Tapi padahal aslinya bener-bener gelap teman-teman. Ini kalau nggak nah, itu mobil depan itu aja sampai pelan-pelan teman-teman. Nggak berani kenceng teman-teman. Karena ya itu tadi teman-teman, jalannya nggak kelihatan teman-teman. Nah itu kan mobil depan itu. Sampai pelan-pelan dia ngerem karena nggak kelihatan jalannya. Kita salip aja teman-teman. Sebenarnya nggak kelihatan teman-teman, tapi ya mau gimana lagi. Tapi untung ada marka yang di tengah bisa nyalain teman, jadi bisa buat patokan teman-teman. Nah ini di dim pun ya lumayan. Kelihatan sama sekali nih teman-teman, serius. Serius beneran nggak kelihatan teman-teman. Nggak berani kenceng-kenceng teman, nggak kelihatan soalnya teman-teman. Nggak kelihatan teman-teman. Kabut teman-teman. Kita lewat jalan tembus aja ya teman-teman ya. Nanti tembusnya di Mbah Jo Resort ya teman-teman. Jadi hitungannya lewat jalur lama teman-teman. Bener-bener nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan teman-teman. Ngeri sedap teman-teman. Bener-bener kabut teman-teman ini. Udah ada motor itu teman-teman. Cewek teman-teman jam segini lewat sini. Berani bener tuh. Duh nggak kelihatan teman-teman, markanya nggak ada lagi. Aduh bener-bener nggak kelihatan teman-teman. Bener-bener nggak kelihatan teman-teman, serius teman-teman. Motornya kendel di motornya.
kelihatan teman-teman. Kabut teman-teman. Matiin ya. Wah gelap teman-teman, nggak kelihatan teman-teman. Kabut teman-teman, nggak kelihatan teman-teman. Ini di dem malah nggak kelihatan ya, putih kan. Ini nggak kelihatan teman-teman. Aduh, kelihatan teman-teman jalannya teman-teman. Ini Mbah Jo Resort ya teman-teman ya. Kelihatan teman-teman jalannya teman-teman. Ini banyak motor rombongan ini teman-teman. Lampu belakang motor aja kelihatan kabut banget, nggak begitu jelas teman-teman. Nanti kita terobos lewat Sarangan aja ya teman-teman ya, biar cepet teman-teman. Soalnya menghemat waktu juga teman-teman. Jadi lewat Sarangan sama lewat Ngerong ya teman-teman, menghemat waktu teman-teman. Kita lewat Sarangan aja teman-teman, soalnya kalau kita lurus terlalu lama teman-teman, nggak cepet sampai teman-teman. Jadi kita motong jalan di sini aja teman-teman. Ini lewat Sarangan teman-teman. Nggak kelihatan. Teman-teman kalau main ke Sarangan bawa pasangan, biasanya ditawarin sama penunggu villa teman-teman, kamar kosong gitu teman-teman. Apalagi kalau kelihatan logatnya kita mau nginep gitu, biasanya dikejar teman-teman, mas cari kamar ya mas, seperti itu teman-teman. Jadi banyak para pencari villa teman-teman, maksudnya mencari customer untuk villa yang dia kelola teman-teman. Biasanya kalau kita naik sepeda motor sih terutama teman-teman yang ditawarin dibanding mobil teman-teman. Jadi kalau mobil itu kalau kelihatan gelagatnya cari penginapan harus ditawarin, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi kalau sepeda motor pelan-pelan lihat kanan kiri gitu, apalagi sama pasangan, pasti ditawari kamar kosong seperti itu teman-teman. Jadi di Sarangan ini villanya termasuk murah sih teman-teman. Jadi kemarin nginep awal bulan puasa itu nginep sama teman-teman itu kamarnya 1-2 bed itu kena 350 teman-teman. Jadi kemarin itu hitungannya satu villa itu diisi orang 5 teman-teman. Kelihatan sama sekali teman-teman. Ini pertigaan ya teman-teman ya. Ini pertigaan, kalau kita ke kanan ini ke arah Telaga Sarangan teman-teman. Ini ke arah Telaga Sarangan teman-teman. Kalau kita lurus terus teman-teman. Tiket masuk Sarangan itu sekarang kurang lebih per orangnya 20.000 ya teman-teman. Jadi lumayan mahal sih kalau menurutku teman-teman, karena ya tempat-tempat wisata yang lain itu ya masih terjangkau lah, kecuali Batu Malang ya teman-teman ya. Kalau Batu Malang itu kan dia menjual paketan kan teman-teman. Kalau sini kan cuman melihat telaga kan teman. Jadi kalau kita pengen naik kapal bayar sendiri lagi, pengen naik kuda bayar sendiri lagi.
Jadi lumayan mahal teman-teman. Cuman ya mau nggak mau karena kebutuhan akhirnya tetap banyak peminatnya Mas ya teman-teman. Oke, ikutin terus trip hari ini ya teman-teman. Halo YouTube, alhamdulillah trip hari ini Madiun Pekalongan, alhamdulillah selamat sampai rumah lagi, alhamdulillah. Cuman tadi ada sedikit insiden sampai ngerong mobil saya diserempet sama anak kecil yang bawa mobil, belum punya identitas, belum punya apa-apa. Cuman saya memang hidup di jalan, nggak mau bikin orang susah, jadi saya hitung secara kekeluargaan. Intinya besok mau diurus ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillahnya tidak begitu parah, cuman salahnya dia itu lari teman-teman. Jadi setelah nyerempet saya itu dia lari teman-teman. Jadi ya intinya nanti mau diurus besok teman-teman. Jadi mohon maaf setelah insiden tadi saya nggak sempat membuat video lanjutannya karena ya pikiran udah kemana-mana. Jadi saya nggak sempat buat videonya ya teman-teman ya, mohon maaf. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan tinggalkan komentar untuk membangun channel ini teman-teman. Saya sangat senang sekali bila dikritik dan diberi masukan agar saya lebih semangat lagi buat kontennya teman-teman. Sampai ketemu lagi di trip berikutnya, di perjalanan berikutnya ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan video-video saya berikutnya teman-teman. Oke, see you.